Oke guys, balik lagi di channel YouTube Profit Partner. Nah, di video kali ini gua bakal bikin video tutorial lagi buat kalian semua, sekaligus bikin video pembahasan. Di video kali ini gua bakal bahas sesuatu yang menurut gua cukup menarik, yaitu gimana caranya untuk mengembalikan ataupun menyelamatkan akun trading kalian yang sedang floating loss-nya gede dan juga bahkan akun kalian itu hampir margin call, dan bahkan apabila kalian melakukannya dengan benar, dari akunnya kalian yang tadi itu floating minus yang gede atau bahkan hampir margin call, kalian bisa mengubahnya menjadi profit dan menjadi keuntungan. Oke, sebelum masuk ke videonya, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk aktifkan tombol notifikasi loncengnya agar nanti ketika gua upload video lagi kalian tidak ketinggalan informasi. Nah, dan juga buat kalian yang pengen coba sama-sama belajar trading, kalian bisa join grup Discord gua yang ada di deskripsi. Di situ gua share berbagai macam indikator dan juga strategi trading, dan gua harap kalian juga bisa sama-sama di situ kita saling diskusi untuk meraih profit dalam trading guys. Kalian juga bisa share teknik-teknik yang kalian gunakan. Oke, untuk pembahasan kita kali ini, gimana sih caranya untuk menyelamatkan akun yang sedang loss ataupun hampir margin call? Oke, biasanya akun yang sedang loss gede ya guys ya, sedang loss gede ataupun ya bisa dikatakan loss sampai 30% atau 50% dari modal, atau bahkan di bawah 50% hampir margin call ya. Biasanya orang-orang yang trading dengan seperti itu, nah itu dia trading nggak menggunakan stop loss. Nah, jadi buat kalian yang terlanjur trading tanpa menggunakan stop loss, kalian bisa ikutin cara gua berikut ini. Tapi gua nggak merekomendasikan karena tetap aja ada resikonya guys ketika kalian melakukan cara-cara yang bakal gua share nanti. Kalau kalian salah sedikit aja perhitungan, ya akun kalian bisa jadi lebih cepet untuk MC-nya guys, untuk lossnya bahkan bisa lebih gede lagi. Jadi kalian harus pikirin matang-matang. Dan gua setiap apapun tindakan yang kalian ambil itu ada di kalian ya guys ya. Jadi jangan nanti ketika kalian sudah menonton tutorial ini tapi akun kalian malah makin MC. Nah, itu kalian jangan nyalain gua, karena di sini gua hanya sekedar share informasi aja. Apabila kalian mau ngikutin ya silahkan, kalau enggak ya enggak usah. Oke, cara-cara yang bisa kalian lakukan ketika akun kalian itu sedang floating tapi kalian nggak pakai stop loss, itu ada banyak guys. Menurut gua ada 3 cara yang cukup bagus, dan cara ini biasanya dipakai, strateginya ini ditanamkan ke dalam robot trading. Nah, biasanya kalau untuk para developer EA, expert advisor, itu udah paham betul dengan 3 teknik ini, yang dimana 3 teknik ini adalah untuk mengurangi resiko ataupun mengurangi drawdown dari EA yang dipakai guys, robotnya. Caranya apa aja? Pertama itu ada teknik yang namanya averaging, yang kedua ada hedging, dan juga yang ketiga ada martingale. Nah, untuk ketiga teknik ini berbeda-beda penggunaannya dan fungsinya juga berbeda-beda. Dan kalau untuk averaging dan martingale itu hampir sama ya guys ya, untuk teknik cara penggunaannya. Dan cara ini gua tanamkan ke dalam software robot gua guys, untuk averaging, hedging, dan juga martingale. Jadi ketiga-tiganya gua pakai. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meminimalisir kerugian. Dan cara ini sebenarnya enak banget kalau dilakukan dengan otomatis. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk menghitung. Sebenarnya ada softwarenya, ada robot EA ya, yang bisa digunakan, cuman gue udah nggak punya lagi filenya guys. Kalau dulu tuh ada yang punya untuk softwarenya itu. Jadi ketika akun kalian itu udah loss berapa persen, jadi dia otomatis menghitung dari equity balance kalian itu, dan dia akan membuka posisi sesuai strategi yang digunakan, misalnya hedging, averaging, ataupun martingale. Nah, kita bakal bahas dulu dari yang pertama, yaitu averaging. Nah, untuk averaging ini strateginya itu adalah membuka orderan
membuka orderan baru sama dengan orderan awal. Nah, di sini kita udah dalam chart kita guys ya, dan ini tradingan gue yang menggunakan robot. Nah, di sini di per euro USD, misalnya di sini ya kita mulai dari awal ya. Dari sini kita buka open posisi buy, tapi ternyata harganya malah turun. Jadi kita floating minus guys di sini guys. Nah, averaging itu apa? Itu membuka orderan baru yang sama arahnya dengan orderan awal. Nah, di sini jadi dihitung kalau di sini gua menggunakan ya udah dihitung ya. Untuk pergerakan dari masing-masing pair itu per hari ada berapa pips. Jadi gua bisa hitung, dan juga gua bakal buka posisi baru nih guys di robotnya guys. Ditanamkan strateginya seperti itu. Misalnya seperti ini ada posisi buy, floating dia minus ya ke bawah. Nah, di sini open posisi buy lagi, tapi dengan lot yang sama. Jadi misalnya lot awalnya itu 0,6, di sini open posisi buy lagi dengan lot yang sama 0,6. Nah, begitu juga seterusnya apabila turun, nah dia bakalan open posisi lagi 0,6 0,6 seperti itu. Nah, itu namanya sistem averaging. Berharapnya apa? Harapannya itu ketika harganya berbalik arah ke atas, walaupun nggak sampai ke posisi averaging awal ya, ini posisi averaging awal kita. Nah, jadi kita langsung bisa tutup orderan, bahkan bisa dapat profit guys. Karena apa? Makin ke bawah kita makin banyak buka layering averagingnya. Ketika harganya naik, itu yang bawah mulai profit dan bisa menutupi minus yang dari atas. Nah, ini kalian bisa lakukan ketika akun kalian itu lossnya masih sekitar ya 70% atau 80%. Kalian bisa gunakan. Kalau untuk manual, gue saranin kalian bisa membaca ya. Kalian wajib harus bisa membaca yang namanya support dan resisten. Nah, kalian harus mencari di mana, misalnya ini posisi buy ya, posisi buy. Jadi kalian harus mencari di mana posisi supportnya. Nah, contoh di sini ada posisi support guys, di sini guys. Nah, ada support, makanya di sini open buy lagi ke atas. Terus dia turun, ada support lagi, kita buy lagi ke atas sampai paling bawah yang di sini. Ada posisi support lagi, kita buy. Nah, kalian bisa gunakan indikator seperti supply and demand atau indikator yang lain yang bisa membaca support dan resisten, atau kalau kalian menggunakan Bollinger Bands, kalian bisa buy lagi di bawah ini guys, di bagian low BB, di bagian bawah Bollinger Band. Nah, saran gua kalau modal kalian nggak kuat guys, kalau modal kalian nggak kuat, ya antara equity dan balance-nya itu nggak seimbang ya, udah cukup berkurang. Kalian bisa jauhkan range dari averagingnya, jadi jangan terlalu mepet. Kalau ini kan karena ini balance gua sama marginnya masih cukup ya, masih cukup, gua masih bisa open posisi, bahkan 10 posisi lagi ke bawah mungkin masih bisa. Nah, jadi ini cukup, ada berapa nih ya, 1 2 3 4, ada 4 posisi averaging yang sedang aktif. Nah, jadi harapannya ini harganya udah mulai naik ya dari per euro USD. Ketika sampai ke merah ini gua udah pasang TP nya guys. Nah, jadi kalian harus menghitung juga berapa pips jaraknya yang udah ditentuin, berapa pips jarak averagingnya, atau kalian mau pakai indikator untuk mencari daerah support yang di bawah. Nah, itu juga bisa. Sama aja guys, kalau kalian floating sell, sama aja caranya. Kalian cari titik resisten yang di atas, terus kalian open posisi lagi, open posisi sell lagi guys. Nah, contoh di sini ada resistance, ada supply, ada demand di sini guys, ada resisten. Nah, ketika dia menyentuh atas ini, misalnya kalian sell dari bawah ya, menyentuh atas ini kalian siap-siap open posisi sell apabila dia nggak bisa breakout tembus dari area supportnya, dari area resistance-nya. Nah, kalian bisa open posisi sell di situ. Oke, ini yang pertama, ini averaging. Jadi ya secara garis besarnya kalian bisa membuka posisi yang sama dengan posisi awal, tapi dengan jumlah lot yang sama. Tapi resikonya apabila ada trending ke bawah ya, ada trending dan kalian sudah membuka beberapa averaging, minus kalian itu bakalan lebih gede lagi, lebih cepat gedenya, dan balance kalian itu bakalan cepat habis. Oke, itu yang pertama, teknik averaging. Yang kedua gue bakal jelasin ada yang namanya martingale.
Nah, martingale ini sama dengan averaging, dia membuka posisi baru dengan arah yang sama dengan orderan awal, posisi awal, tapi lotnya dilebihkan, di double atau pokoknya lebih dari pertama. Contoh di sini 0,6, kalian posisi di bawahnya itu 0,7 atau 0,8 atau sekian-sekian guys. Nah, yang penting dia lebih. Nah, itu sistem martingale. Nah, keuntungannya apa? Ketika harganya naik, kalian akan cepat profit. Karena untuk orderan yang paling bawah itu bakalan tinggi guys lotnya. Orderan yang paling bawah kalau kalian martingale ya, itu akan tinggi. Kita bakal contohin di sini gue yang pakai sistem martingale ya. Gue bakal cari dulu. Nah, ini guys. Ini yang pakai martingale. Jadi pertama buy, terus turun ke bawah, kita buy lagi dari lot awal 0,5, turun lagi 0,7, turun lagi 0,98. Dan ini sudah melalui perhitungan yang sudah ditanamkan ke dalam AI yang gua pakai. Nah, ini udah melalui perhitungan berapa lot yang bakalan gua martingale ke bawah. Nah, ini ketika harganya naik lagi, itu kita bakalan dapat profit. Jadi yang lossnya tadi selamat, kita bakalan dapat profit. Tapi resikonya ketika ada trending lagi guys, trending downtrend ke bawah, itu minusnya bakalan lebih gede lagi dari teknik averaging. Tapi kalau dia naik ke atas, berbalik kembali ya, itu profitnya bakalan lebih gede dari teknik averaging. Nah, jadi sama-sama ada resikonya guys. Jadi kalian harus tentuin mana yang bakalan kalian ambil, jalan mana yang kalian ambil. Oke, ini untuk teknik martingale. Yang selanjutnya adalah teknik hedging. Nah, untuk teknik hedging ini adalah bisa dibilang yang namanya locking. Dia mengunci guys. Jadi misalnya kalian sudah minus modal kalian katakanlah $100. Nah, kalian sudah minus sekitar $30. Nah, kalian sudah minus $30, kalian mau kunci, kalian rugi kalian mau di situ aja. Nah, setelah di $30 itu menyentuh $30, kalian buka posisi yang berlawanan arah dengan lot yang sama. Kalian buka posisi yang berlawanan arah tapi dengan lot yang sama dari yang awal. Nah, dia akan mengunci minusnya kalian. Jadi misalnya harganya turun ke bawah, misalnya ini posisi buy ya. Bentar kita coba cari yang hedging. Oh, mungkin di sini Euro USD. Nah, contoh di sini ada buy guys, ada sinyal buy. Ternyata harganya turun, jadi gua averaging. Ternyata turun lagi, dan gua menerapkan sistem hedging di robot ini guys. Nah, ini kalian bisa lihat ada posisi sell di sini. Nah, bedanya apa? Kalau ini gua nggak bisa bilang hedging yang murni hedging ya, karena murni hedging itu ya open posisinya dengan lot yang sama. Di sini lotnya sama 0,6 untuk posisi sell-nya, tapi untuk lot buy-nya itu 0,6 tapi banyak guys di sini. Nah, jadi jatuhnya ya sama aja hedging, cuman berbeda lot aja. Nah, jadi kalau untuk sistem yang gua terapin di sini, gua hedging ketika harganya naik lagi ke atas guys. Ini kan naik lagi ke atas ya, misalnya ini nyentuh TP dari yang buy tadi, open posisi averaging yang buy, ini nyentuh ke atas. Ketika harganya turun lagi ke bawah guys, ini di atas gua bakalan averaging lagi, averaging sell. Jadi berganti guys. Jadi ada averaging buy, jadi nanti di sini ada averaging sell. Jadi dua-duanya gua gabungin di dalam teknik ini. Nah, itu rata-rata robot yang bagus, robot forex yang bagus itu menggunakan sistem yang seperti ini guys. Nah, ya untuk hedging secara garis besarnya seperti itu. Kalian membuka posisi berlawanan arah dari orderan yang pertama, dan kalian akan close posisi ketika keduanya itu sama-sama profit. Jadi misalnya kalian harus bisa juga menentukan di mana area rejectionnya atau area reversal yang ada di orderan kalian. Nah, itulah gunanya kalian harus bisa membaca market dengan mencari yang namanya support atau resisten atau supply and demand. Nah, kalian di situ bisa menentukan di mana kalian harus hedging, atau kalian mau averaging, atau kalian mau martingale. Nah, itu kalian bahkan dari 3 teknik itu kalian bisa gabungin jadi satu guys.
Jadi misalnya averaging dan hedging. Nah, seperti yang di sistem strategi yang gua pakai ini, averaging dan hedging. Jadi untuk plottingan buy-nya ini gua averaging dan gua tambah hedging sell. Jadi ketika naik gua bakalan averaging sell lagi guys di atas ini. Dan ketika harganya turun gua profit, ataupun harganya naik itu sama-sama profit. Nah, begitu cara-cara rata-rata orang yang ngelakuin untuk meminimalisir resiko MC ataupun margin call, atau yang sedang berada dalam loss yang cukup gede. Jadi juga gue sedikit cerita, gue juga dulu pernah loss yang cukup gede posisinya dan gue terapin sistem ini. Nah, tapi di sini kalian harus bisa paham gimana cara baca market, kapan kalian harus tutup orderannya, kapan kalian harus menentukan titik-titik dari kalian ngelakuin averaging, martingale ataupun hedgingnya. Nah, jadi seperti itu. Oke, mungkin segini dulu guys ya untuk tutorial kita kali ini ya, untuk pembahasan dari gua gimana caranya untuk meminimalisir resiko kalian apabila kalian itu sudah loss gede ataupun MC. Nah, tapi untuk kalian yang trading manual, gua saranin itu lebih aman banget, kalian harus pakai stop loss tradingnya agar tidak terbawa arus. Dan kalian harus bisa menjaga kontrol ya, kontrol psikologi dan emosi kalian ketika floatingan kalian itu sedang gede guys. Nah, kalian harus bisa, agar kalian bisa membaca marketnya itu dengan benar untuk open posisi trade berikutnya. Oke, mungkin segini dulu guys untuk video kita kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, kalian bisa klik like dan juga jangan lupa subscribe. Terima kasih. Jika masih ada yang tanyakan, kalian bisa ke kolom komentar ke bawah.